Film ini akan mengisahkan dua wilayah negara bagian Amerika Serikat yaitu Ohio dan West Virginia seperti memiliki koneksi. Bermula pada satu keluarga kecil yang tinggal di sebuah desa kecil daerah Knoxville, Ohio. Keluarga Willard, biar mudah dan gampang diingat kita sebut dia Will. Ia memiliki istri bernama Charlotte dan seorang anak laki-laki bernama Arvin, juga Jack, anjing peliharaan yang sangat Arvin sayangi. Will membuat tempat berdoa di belakang rumahnya. Setiap hari Will mengajak Arvin untuk berdoa. Sebelum memiliki keluarga dan sering berdoa, ia pernah trauma melihat salib akibat saat ia masih menjadi tentara Amerika yang berperang di Perang Dunia Kedua. Saat itu, ia mengeksekusi tentara yang sekarat yang digantung di salib oleh musuhnya. Kita ceritakan dulu bagaimana Will bisa menikah dan bertemu dengan istrinya. Sepulang dari perang, Will mampir ke sebuah restoran kecil di daerah Mid, Ohio. Saat akan duduk, ia mendapatkan privilege dari seorang pelanggan juga bernama Jason. Jason ini seorang tokoh di cerita ini, perannya juga penting. Jason pertama kali di sini bertemu dengan calon istrinya Sandy, seorang pelayan restoran. Begitu juga Will yang menemukan calon istrinya seorang pelayan restoran yang baik hati bernama Charlotte. Did you need anything else? No, I'm fine. Will dijemput oleh pamannya David. Saat di perjalanan, Will memberikan sebuah pistol Luger buatan Jerman sebagai hadiah untuk pamannya. Will sampai saat malam hari disambut oleh ibunya, Emma, yang sudah merindukannya. Saat makan malam, Will bercerita ia telah jatuh cinta pada pelayan restoran yaitu Charlotte. Emma menghormati perasaan anaknya, tapi sebelum itu ia berencana akan mengenalkan pada seorang perempuan di gereja kepada Will. Minggu pagi, Will ibadah bersama Emma dan Emma memperkenalkan Helen, perempuan pilihan Emma untuk Will. Will tidak begitu memperhatikan Helen dan sepertinya dia nggak suka. Justru Helen lebih tertarik pada seorang anak muda yang memimpin kebaktian di minggu ini. Dia bernama Roy, pergi memimpin kebaktian bersama sepupunya Theodore yang mengiringi musik. Roy membagikan khotbah, pengalamannya bertemu dengan Roh Kudus yang menolong rasa ketakutannya dari laba-laba. Bless me, Reverend. Bless me. Singkat cerita, Will menemui lagi Charlotte. Mereka menikah, membeli rumah, memiliki anak yaitu Arvin yang ada di awal film tadi. Dari sinilah awal mula Will mendapatkan panggilan kembali membuat salib di belakang rumahnya, menjadikan tempat ini untuk berdoa. Will selalu bercerita kepada ibunya melalui surat. Nah, cerita kembali ke awal film. Will memeriksa Arvin yang mendapatkan luka lebam akibat dibully di sekolah. Will setiap hari mengajak Arvin dan Jack untuk berdoa. Saat mereka berdoa, dua pemburu liar melihat kegiatan Will bersama Arvin dan mereka malah menertawakannya. Sore harinya, Will mengajak Arvin dan Jack untuk jalan-jalan. Will menepi dulu ke warung kopi dan di sini Will memberikan sebuah pelajaran kepada Arvin, sebuah pelajaran menghajar orang-orang yang suka membuli. Will menghajar dua orang pemburu liar tadi yang telah menertawakannya. Now you remember what I told you about them boys on the bus that gave you the black eye? Malam harinya ketika mereka sudah kembali pulang, Arvin dan Will menemukan Charlotte tergeletak di dapur. Keesokan harinya Charlotte diperiksa, dokter bilang Charlotte terkena kanker dan sudah tak bisa diselamatkan. Hanya sebuah keajaiban yang bisa menyembuhkan Charlotte. Will berpasrah, ia berdoa bersama Arvin, bahkan doanya kali ini benar-benar serius. Will berteriak dan juga menyuruh Arvin berdoa sekencang mungkin, tapi keadaan tidak membaik. Will sedikit stres, minum di bar sendirian. Pelayan bar menawarkan sebuah kenikmatan duniawi di balik tirai merah, tapi Will menolak. Will pulang membawa sebuah penglihatan. Ia berpikir Tuhan mungkin membutuhkan pengorbanan untuk doanya agar terkabul. Will membawa Jack dan membunuhnya sebagai persembahan kepada Tuhan. Arvin yang mendengar suara tembakan dan melihat Jack, anjing kesayangannya, tewas dibunuh oleh ayahnya. Dia hanya bisa menangis melihat Will kembali ke tempat berdoa, menggantung Jack di salib. Namun yang dilakukan Will tak bisa mengembalikan keadaan menjadi normal. Kini Charlotte telah tiada.
Keputusan Will kemarin hanya menambah luka pada Arvin yang kini ia kehilangan ibunya dan juga Jack. Arvin hanya bisa meratapi nasib sambil memakan pai kiriman dari tetangga. Ia berjanji saat malam hari nanti ketika ayahnya tidur akan menguburkan Jack dengan layak. Namun saat malam tiba, ia melihat ayahnya yang sudah bersimbah darah di tempat berdoanya. Will ternyata mengakhiri hidupnya sendiri di tempat di mana ia sering mengadukan segala masalah hidupnya. Scene berpindah dulu, kita melihat seorang polisi yang sedang berdoa dengan selingkuhannya Jane. Polisi itu bernama Lee. Ia berjanji kepada Jane akan menikahinya dan meninggalkan istrinya ketika ia resmi dipilih menjadi seorang sheriff. Di malam yang penuh kenikmatan, Lee mendapatkan laporan yang dimana ternyata laporan itu berasal dari toko kelontong dekat rumah Arvin. Arvin melaporkan tentang ayahnya yang mengakhiri hidupnya sendiri di belakang rumah. Prayer log? Prayer log? Yeah. But it don't work too good. Kita berpindah lagi mundur 7 tahun sebelumnya. Bayi ini adalah Leona, anak dari Helen dan Roy. Keadaan Roy sedang dalam iman yang kuat sekali. Ia selama 2 minggu penuh berada di ruang sempit dan gelap menghabiskan waktu untuk berdoa setiap harinya. Sampai pada akhirnya ia mendapatkan bisikan yang ia yakini sebagai bisikan dari Tuhan. Roy mengajak Helen jalan-jalan bersama Theodore dan menitipkan Leona kepada Emma. Roy mengajak Helen ke tengah hutan yang Roy yakini tempat ini adalah tempat Tuhan berada. Dalam keadaan berlutut sambil berdoa, Roy bersama Emma memanjatkan doa dan Roy Return, spirit! Resurrect! Come on now! Helen tak kembali. Roy kabur bersama Theodore menjauh ke arah selatan. Sampailah di suatu tempat. Ketika di pagi hari Theodore terbangun, Roy sudah meninggalkannya sendirian. Roy berada di mobil Jason dan Sandy. Ia menumpang menuju daerah Cold Creek, West Virginia untuk menemui Leona katanya. Tapi sebelum itu Jason menepi ke sebuah hutan. Jason menyuruh Roy untuk menggauli Sandy dan ia sendiri akan mendokumentasikan. Sebagai seorang yang taat pada agama, Roy menolak, tapi Jason terus memaksa sampai ia mengancam akan membunuh Roy jika menolak. Namun, sepertinya Roy tidak takut mati. Dia berlutut menatap langit dan mengatakan kepada Jason menyebut nama Leona dan setelah itu, My little girl, Lenore. meskipun telah dibunuh, Jason masih tetap ingin memotret Roy dalam keadaan tak bernyawa. Sekarang waktu kembali di tahun 1957 di Cold Creek, West Virginia. Pasca kematian Will dan Charlotte, kini Arvin hidup dengan Emma dan David juga Leona yang kini menjadi adik tiri Arvin. Waktu berjalan cepat. Di tahun 1965, Leona dan Arvin tumbuh dewasa. Merayakan ulang tahun Arvin, David, paman Will, memberikan hadiah untuk Arvin, sebuah pistol yang dulu Will berikan kepadanya. Meskipun hadiah yang tak diinginkan, tapi Arvin akan tetap menyimpannya. Hidup Leona dan Arvin penuh rintangan. Sudah yatim piatu, Leona menjadi korban bullying di sekolah. Arvin yang menolong Leona ketika dibully pun menjadi korban pengeroyokan. Tapi meskipun begitu, Arvin sangat menyayangi adiknya. Ia setiap hari selalu mengantarkan Leona untuk ke makam ibunya. Arvin tumbuh tidak menjadi pribadi yang taat pada agamanya, tapi kebaikannya terasa oleh orang-orang terdekatnya. Sang pendeta gereja memanggil Leona memberitahu Leona akan ada pengganti yang memimpin gereja ini. Pendeta bilang, sampaikan kepada Emma untuk menyiapkan persembahan untuk pendeta baru. Emma sebagai pemeluk agama yang taat ingin membelikan daging namun tak cukup uang. Arvin yang berada di situ mengatakan untuk memesan hati ayam saja. Emma mengolahnya dan memasak hati ayam tersebut. Emma dikenal sebagai nenek yang pandai memasak. Masakannya dihormati di kampung sekitar. Di saat Minggu pagi, ia sangat gugup ketika
mengantarkan masakannya. Dan ketika pendeta baru bernama Preston mencicipinya, ia mendapatkan inspirasi khotbah. Isi khotbah itu bukan hal yang positif ternyata, melainkan berisi nada negatif yang dibalut dengan penuh kasih yang sebenarnya mengejek masakan Emma di hadapan hidangan lainnya. Preston membandingi masakan Emma dengan masakan yang lain, mengatakan kondisi ekonomi Emma yang miskin membuat Emma hanya bisa memberi hidangan murahan seperti ini. Preston mengatakan di hadapan jemaat, ia bilang sebagai pendeta baru dia akan memakan hidangan buruk ini sebagai bentuk pengorbanan agar para jemaat tidak memakannya. Y'all have been awful nice to me, and I thank you from the bottom of my heart for the welcome. But poor people got to bring what they can afford. Emma pulang dengan rasa malu, tapi Arvin marah dengan sikap arogan Preston. Bahkan ia ingin menghajarnya, namun dihentikan oleh Emma dan Leona. Keesokan hari, Arvin menjemput Leona di sekolah agar terhindar dari bulian dan mengantarkan Leona ke makam ibunya. Kini Leona sendiri tak ditemani oleh Arvin karena Arvin ada urusan katanya. Kondisi hujan tiba-tiba Leona meneduh di gereja dan Preston membukakan pintu untuk Leona masuk. Sedangkan Arvin merencanakan balas dendam kepada para pembuli. Ia mengikuti jejak ayahnya, menghajar pembuli saat memiliki kesempatan. Arvin mengajarnya satu persatu agar ia tidak kalah jumlah dan dipukuli balik. Arvin pun berhasil membuat mereka ketakutan, dipukuli hingga babak belur oleh Arvin. Kembali ke Leona, ia dibawa oleh Preston keluar gereja. Di sebuah hutan, ia menepi bicara dengan Leona dengan kata-kata manis, dibalut ayat-ayat yang ia tafsirkan sendiri untuk memenuhi nafsunya. Preston bilang mengajak Leona untuk memberikan tubuhnya kepada Preston sebagai bentuk keberanian. Dengan penuh keyakinan dan kepolosan Leona terbuai oleh kata-kata Preston. Saat hari sudah malam, Leona dijemput oleh Arvin dan ia mengatakan, I can come my own from now on. Kita berpindah dulu ke kota lain di Mid Ohio, melihat Sandy yang gelisah hidup dengan Jason si psikopat gila. Saat pagi harinya, Sandy sendirian sedang melihat foto-foto ketika bersama para korban. Pintu rumah digedor oleh Lee yang kini sudah menjadi sheriff. Lee adalah kakak kandungnya. Hubungan mereka nggak deket, tapi Lee rela melakukan apa saja untuk adiknya. Kedatangan ia ke sini untuk menyuruh Sandy agar tidak terlalu banyak tingkah dulu karena akan ada pemilihan sheriff lagi. Lee tak ingin ada kasus yang menyeret Sandy karena selama ini ternyata Lee menutupi kelakuan adiknya bersama Jason. Sebagai sheriff yang korup, ia bisa terpilih juga ada campur tangannya dengan mafia. Seperti malam ini, ia bertemu dengan donaturnya untuk kampanye pemilihan sheriff. Dia adalah Leroy dengan pengawalnya bernama Bobo. Lee meminta jatah untuk keamanan. Mereka bekerja sama. Lee menjaga tempat prostitusi milik Leroy agar berjalan lancar. Namun saat ini posisi Lee sedang tidak baik. Seluruh kota mengetahui kelakuan Lee yang korup dan lawan dalam pemilihan sheriff telah menyebarkan rumor tentang Lee. Leroy ingin agar tetap aman dan memberikan uang mingguan kepada Lee dengan cara tidak wajar, meludahi upeti yang Lee minta. Di sisi lain, Sandy bersama Jason membawa seorang tentara yang membutuhkan tumpangan. Ia adalah Gary. Modus Jason dan Sandy seperti ini memang memberikan tumpangan pada orang random dan membujuk mereka untuk melakukan hal yang tidak wajar. Lalu mereka dibunuh. Kali ini seorang prajurit yang berpulang dari Perang Dunia Kedua. Namun naas nasibnya Gary di sore ini tak indah karena ia tewas dibunuh dengan keji oleh Jason. Dengan cara otongnya dipotong dan Jason memotret Gary yang dalam kesakitan. Di malam harinya, Sandy yang sudah muak dengan kelakuan Jason, ia melapor kepada polisi lokasi tempat pembunuhan yang baru saja Jason lakukan. Sementara itu, Leona yang jatuh cinta kepada Preston ditambah tanpa keraguan karena ia seorang pendeta. Di malam ini, lagi dan lagi, Preston menggunakan kalimat manis dibalut dengan ayat-ayat yang ia tafsirkan sendiri. Preston tak ingin calon anak yang dikandung oleh Leona. Ia menganggap anak hubungan terlarangnya dengan
dengan Leona atau bisa dibilang anak haram akan menghancurkan karirnya sebagai pendeta, dan Preston meminta untuk menggugurkan kandungan itu apapun caranya karena ia tak ingin mengakuinya. Minggu demi minggu berlalu, mual terasa dialami Leona dan ia merasa tak enak badan di hari Minggu ini. Ia sedih minggu ini harus bolos ibadah ke gereja. Minggu ini Preston memimpin ibadah seperti biasa. Dalam pidatonya ia menyampaikan soal perempuan yang delusi, pemabuk, telanjang yang mendatanginya. Sebenarnya ia mendeskripsikan Leona sebagai wanita buruk yang delusi pemabuk itu untuk menutupi kelakuannya. Dan di minggu ini, di pagi ini, Leona memikirkan perkataan Preston. Ia pun pergi ke gudang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Jasad Leona ditemukan oleh Arvin selepas ia pulang dari gereja. Emma yang sudah menganggap Leona adalah anaknya, ia terpukul dengan kepergian Leona dan apalagi Arvin. Kabar buruk gak berhenti di situ. Seorang sheriff bernama Thompson datang menemui Arvin. Ia bilang kalau Leona meninggal dalam keadaan mengandung dan ia tak ingin memberitahu kabar ini kepada Emma, takutnya membuat Emma semakin shock. Arvin juga bilang semenjak Preston tiba ke sini, adiknya sering bertemu dengannya dan pada saat kematian Leona, ia tak mengucapkan bela sungkawa bahkan tak hadir dalam pemakaman Leona. Semenjak itu, Arvin mengamati gerak-gerik Preston. Setelah meninggal Leona, Preston tak berhenti untuk menggauli jemaatnya yang terutama gadis-gadis muda. Di malam harinya, Arvin mengucapkan selamat tinggal kepada David, menitipkan Emma kepadanya untuk dirawat oleh David. Besoknya, Arvin menyiapkan pistol pemberian David, pistol bekas ayahnya dulu, dan langsung menuju gereja. Dia duduk dulu berpura-pura mengaku dosa kepada Preston dan menceritakan dosanya, yang dimana ia telah menggauli gadis-gadis tak berdosa. Arvin bercerita kejadian seperti apa yang dilakukan oleh Preston. Ya, intinya Arvin menyindir, membuat cerita seolah-olah dialah pelakunya. Preston sadar kalau semua yang dikatakan Arvin adalah yang ia lakukan. Preston gak terima, lalu Arvin menodongkan pistol. Preston mencoba membujuk Arvin, tapi ucapan Preston masih denial. Dia bilang kalau semua itu ia lakukan tak sadar dan Leona seolah-olah adalah penggoda. Arvin makin panas dan dendamnya tak bisa dibendung lagi. Arvin kabur menggunakan mobil dan kehabisan bensin di tengah jalan. Jadinya ia meninggalkan mobilnya. Kita pindah dulu melihat Lee mendatangi rumah Leroy, bertemu dengan Bobo yang sedang menyiapkan sarapan untuk Leroy. Basa-basi di awal. Setelah itu, Lee mengambil pistol milik Leroy yang ditaruh di meja makan, membungkus pistol itu dengan kain agar suaranya bisa diredam, dan ia menembak Bobo dari belakang. Lalu setelah itu, Lee pergi menuju kamar Leroy dan menembaknya. Sandy dan Jason masih jalan-jalan mencari mangsa baru dan ia menemukan Arvin sedang mencari tumpangan. Tanpa ragu sedikit pun, Jason menawarkan tumpangan kepada Arvin. Saat di perjalanan, ia bilang akan pulang ke rumah ayahnya dulu. Jason beralasan ia juga akan pergi menuju ke sana. Tapi sebelum itu, Jason meminta menepi terlebih dahulu untuk buang air kecil. Saat Jason keluar mobil, Arvin melihat pistol milik Jason, membuat Arvin waspada. Ia menyiapkan pistolnya. Di momen ini juga Sandy terpikirkan untuk membunuh Jason, tapi yang lebih dulu membunuh Jason adalah Arvin. Sandy yang melihat ini mengeluarkan pistolnya. Arvin memohon kepada Sandy jangan menembaknya karena Arvin tak ingin membunuh Sandy. Namun kepepet, Sandy menembak kepada Arvin, tapi yang tewas malah Sandy karena ternyata pistol yang dibawa oleh Sandy telah dikosongkan oleh Jason dan diisi dengan peluru kosong. Jason paranoid, dia sadar perubahan sikap Sandy dan menjaga diri agar tidak dibunuh oleh istrinya sendiri. Arvin mengecek dompet milik Jason dan mendapatkan KTP, juga beberapa foto hasil kelakuan mereka. Kejadian pembunuhan ini terdengar oleh Lee dari laporan seorang petani yang melihat dua korban, yang dimana korban itu adalah saudaranya sendiri. Tapi reaksi Lee bukannya untuk mencari tahu tentang pembunuhan ini lebih lanjut, ia mementingkan jabatannya. Lee pergi ke rumah Jason untuk mencari foto-foto yang selama ini Jason dan Sandy kumpulkan. Tapi saat ia sampai, sepertinya seseorang telah lebih dulu ke sini. Ada beberapa
beberapa foto diambil dari sini, tapi nggak begitu penting. Lee mengambil yang ada saja lalu membakarnya. Singkat cerita, Arvin sampai di kampung halamannya, bertemu dengan bapak penjaga toko kelontong yang dulu pernah menolong Arvin. Sedikit nostalgia dan mengucapkan terima kasih. Setelah itu Arvin menuju rumahnya dulu. Sementara itu di kantor sheriff, Lee mendapatkan kabar dari Sheriff Thompson perihal pembunuhan yang terjadi di wilayahnya. Siapa lagi kalau bukan Preston korbannya. Thompson bilang ia menemukan peluru dari pistol Luger dan ia menduga pelakunya adalah Arvin karena saat ini ia menghilang. Tapi Thompson juga memberi informasi tambahan kalau pendeta Preston pantas dibunuh. Ciri-ciri yang disampaikan Thompson sama persis dengan temuan peluru di TKP Sandy dan Jason dibunuh. Dan Lee baru ingat siapa Arvin itu. Dulu saat Lee masih menjadi polisi dan menanggapi laporan dari Arvin adalah dirinya. Bahkan sebelum menyelesaikan kasus Arvin, Lee meninggalkan pesan kepada Arvin tentang dirinya yang dulu juga ditinggalkan ayah dan ibunya, menguatkan Arvin agar ia menjaga adiknya, seperti apa yang dilakukan Lee kepada Sandy meskipun ia buruk. Arvin yang saat ini sampai di lokasi tempat dulu ia berdoa bersama ayahnya, ia merapikan tulang belulang Jack agar bisa menguburnya dengan layak, sesuai janjinya dulu ketika masih kecil. Setelah itu, ia menyadari seseorang datang dan itu adalah Lee, membawa shotgun sudah berniat akan membunuh Arvin. Lee kesulitan mencari Arvin yang bersembunyi, pencarian yang cukup lama, akhirnya Lee menemukan persembunyiannya Arvin. Lee nggak langsung menembak, begitupun Arvin. Arvin menjelaskan dulu kenapa ia menembak Preston, Sandy, dan Jason. Semua itu ada alasannya karena mereka orang jahat, dan juga keadaan memaksa Arvin untuk menembak. Arvin juga mengatakan ia telah mengetahui apa yang selama ini dilakukan oleh Sandy dan Jason, yang dimana kasus pembunuhan yang dilakukan Sandy dan Jason selalu menghilang karena Lee menutupi semua itu. Dan akhirnya kini semua selesai. Arvin melakukan perjalanan baru dalam hidupnya. Entah ia akan berakhir di penjara atau memulai keluarga baru dan menyadari apa yang dilakukannya adalah mungkin benar, atau ia berakhir tewas seperti orang yang ia telah bunuh, atau mungkin menjadi tentara seperti ayahnya. Kita tidak tahu karena ceritanya tamat sampai di sini. Gua Angga, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Yang belum subscribe, please subscribe dulu dong. Terima kasih.